Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azura Hubaida Nugroho dari 10 TKJ 2 dan saya di sini bersama Gilang Ferdiansyah, rekan saya dari 10 TKJ 2 juga. Di sini kita berdua akan menjelaskan mengenai perhitungan subnetting atau penghitungan IP address. Di sini penghitungan IP address bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu cara binari yang relatif lambat dan cara khusus yang relatif cepat. Pada hakikatnya, semua pertanyaan tentang subnetting akan berkisar di 4 masalah, yaitu jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, dan alamat host atau broadcast. Penulisan IP nih, di sini dijelaskan penulisan IP address umumnya adalah 192.168.1.1.2. Namun ada kalanya ditulis dengan 192.168.1.2 prefix 28. Apa ini artinya? Artinya bahwa IP address 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Loh, kok bisa gitu? Ya, prefix 24 atau /24 diambil dari perhitungan bahwa 24 bit subnet mask diselubungi dengan binary 1, dengan kata lain subnet masknya adalah 111.111.111.111.111.111.111.0 dan seterusnya, atau 255.255.255.0. Konsep ini yang disebut dengan CIDR, classless interdomain routing, yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1992 oleh IEFT. Pertanyaan berikutnya adalah subnet mask berapa saja begini. Ini kita langsung saja ke bawah. Kita langsung saja ke contoh soal. Di sini bisa kita analisa network address 192.168.1.0 prefix atau /26. Kita analisa. Range IP kelas C itu adalah 192 sampai 224. Dan bisa kita lihat oktet pertamanya adalah 192 yang sudah jelas, berarti ini IP kelas C dengan subnet mask prefix 26. Berarti subnet masknya adalah 255.255.255.92. Perhitungannya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pertanyaan tentang subnetting akan berpusat di 4 hal: jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, dan broadcast. Alamat host dan broadcast yang valid. Jadi kita selesaikan dengan urutan seperti itu, adik-adik. Yang pertama, jumlah subnet rumusnya adalah 2 pangkat X, di mana X adalah banyaknya binary 1 pada oktet terakhir subnet mask, 2 oktet terakhir untuk kelas B, dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, jumlah host per subnet, yaitu rumusnya adalah 2 pangkat Y min 2, di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binary 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 2 pangkat 6 min 2, sama dengan 24 host. Lalu pada blok subnet, kini ada rumusnya 256 min 192. 192 diambil dari nilai oktet terakhir subnet mask, yaitu 192. Jadi subnet berikutnya adalah 64 ditambah 64 sama dengan 128, dan 128 tambah 64 192, dan seterusnya. Jadi subnet lengkapnya adalah 0,128,192. Bagaimana dengan alamat host dan broadcast yang valid? Sebagai catatan, host pertama adalah 1 angka setelah subnet, dan broadcast adalah 1 angka sebelum subnet berikutnya. Langsung saja kita ke tabel. Di sini kita diperlihatkan subnet pertama, yaitu 192.168.1.0. Dan kita perlu menambahkan 1 angka
pada oktet terakhir untuk mencari host pertama, yaitu 1. 192.168.1.1. Dan untuk mencari host terakhir dan broadcast, kita harus mencari subnet keduanya dulu. Dimana cara mencari subnet kedua yaitu tinggal tambahkan saja pokoknya itulah jumlah subnet lengkapnya. Di sini kan yang pertama kan 0, tambah 0. Habis itu yang keduanya 64, tambahkan pada oktet terakhir 64, seperti itu adik-adik. Jadi di sini sudah kelihatan 192.168.1.64. Dan baru kita bisa mencari broadcast dan host terakhir, di mana broadcast adalah 64 yang dikurangi 1 dan host terakhir adalah 62 dari 64 dikurangi 2 atau 63 dikurangi 1. Dan akan seterusnya seperti itu. Kita sudah selesai mensubnetting IP address kelas C dan kita bisa melanjutkan lagi untuk subnet mask yang lain. Oke, untuk subnetting pada IP address kelas B akan dijelaskan oleh Gilang Ferdiansyah. Silakan Gilang. Oke, sekarang saya akan menjelaskan cara menghitung subnetting di IP kelas B. Di sini bisa kita lihat subnetting pada IP address kelas B. Ini tidak terlalu jauh beda oleh IP address kelas C. Ya, ini masih mudah lah. Bisa dibaca ya teman-teman. Oke, saya langsung saja. Sebelumnya range IP address kelas B itu dari 128 atau lupa saya. Sampai 191 ya teman-teman. Itu IP address kelas B. Nah, contoh IP address kelas B ini biasanya itu buat internet yang sedang lah. Seperti untuk internet jaringan kelurahan gitu. Itu kelas B teman-teman. Nah, cara menghitung subnetting itu ada 4 ya teman-teman. Jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, alamat host, dan broadcastnya teman-teman. Kita langsung ke contoh soal saja teman-teman. Di sini kita mendapatkan soal contoh network address 172.16.0.0 prefix 18. Setelah itu kita analisa dulu teman-teman. 172.16.0.0 berarti kelas B, karena 172 ini masih belum melewati batas dari IP kelas B teman-teman. Nah, di sini ada subnet, ada prefix 18 yang berarti kita tulis di sini teman-teman. Di sini itu kita tulisnya sebagai angka biner teman-teman, antara 1 atau 0. Nah, di sini di soal prefixnya 18 berarti kita tulis angka 1 sebanyak 18 kali teman-teman. Dan setiap oktet ini, sebelumnya oktet ini ada 4 ya teman-teman, 1, 2, 3, dan 4. Dan setiap satu oktet ini ada 8 angka teman-teman. Dan di sini kita disuruh menulis 18 prefix, berarti satunya kita tulis 18 ya teman-teman. Sini berarti ada 8 jadi 16, 17, 18. Setelah itu dilanjut dengan angka 0. 0-nya berarti di oktet 3 0-nya ada 6 dan di oktet 4 ada 8 teman-teman. Nah, setelah itu kita mencari angka desimal dari oktet ketiga ini teman-teman. Nih, ini kan ada 2 nih. Di oktet ketiga ini ada 2 angka 1 teman-teman. Nah, sebelumnya cara mengetahui angka 1 ini, angka 1
ada 2 di oktet 3 ini menjadi 192, kalian harus belajar angka biner dan desimal dulu teman-teman. Nah, angka biner itu di sini di paling kiri itu teman-teman, ini tuh 7 ya teman-teman. Jadi sebelumnya dari kanan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke. Berarti di sini 1 dikali 2 dipangkatin 7, terus 1 dikali 2 dipangkatin 6. Setelah itu hasilnya ditambahkan dan akan dapatkan hasil 192 ini teman-teman. Gitu. Setelah itu kita menghitung jumlah subnet. Jumlah subnet itu rumusnya sama teman-teman seperti IP kelas C, di mana 2 pangkat XX adalah banyaknya binary 1 pada 2 oktet terakhir. Nah, bedanya kalau di subnetting IP address kelas C itu di 1 oktet terakhir ya teman-teman, di paling belakang. Dan kalau ini ada di 2 oktet terakhir. Jadi jumlah subnet adalah, karena di sini satunya cuma 2 di oktet 3 dan 4, ya udah berarti 2 dipangkatin dengan 2, hasilnya 4 subnet. Setelah itu kita cari jumlah host per subnet. 2 pangkat Y dikurang 2. Itu rumusnya sama teman-teman, seperti kelas C, di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binary 0 pada 2 oktet terakhir ya. Nah, jadi jumlah host per subnet ini adalah Y-nya, berarti kan di sini ada di oktet 3 ini tersisa 6, dan di oktet keempat ini tersisa 8. 8 ditambah 6 sama dengan 14. Nah, berarti 2 dipangkatin 14 dikurang 2, yang akan menghasilkan 16.382 host ini teman-teman. Setelah itu kita mencari blok subnetnya. Nah, blok subnetnya rumusnya adalah angka tertinggi dari suatu bilangan yang berada di sini teman-teman, yaitu 256 ya. Nah, 256 ini kita kurangi dengan jumlah prefix tersebut yang menghasilkan 192. 256 dikurang 192 sama dengan 64 subnet. Setelah itu, setelah dapat blok subnet, kita mencari subnet lengkapnya teman-teman. Nah, subnet lengkapnya ini adalah kelipatan 64. Jadi 64 ditambah 64 seperti itu teman-teman. Tapi kita hitungnya dari 0 teman-teman. Dan 0, 64 ditambah 64, 128, 128 tambah 64, jadi 192. Kenapa sih bang sampai 192 doang? Karena kita mengikuti si prefix ini tersebut teman-teman. Setelah itu kita mencari alamat host dan broadcast yang valid. Nah, kita tulis dulu teman-teman soal yang tadi 172.16.0.0. Setelah itu kita tulis di host pertama 172.16.0 dan titik 1 di oktet keempat. Kenapa teman-teman? Karena di setiap oktet terakhir itu di host pertama akan bertambah 1 teman-teman di IP address kelas B, dan sampai host seterusnya akan 1. Jadi bukan di oktet terakhir saat di host pertama oktet terakhir 1, setelah itu di oktet terakhir host keduanya angka 2 teman-teman, bukan begitu teman-teman, tapi tetap 1 teman-teman, mengikuti yang host pertama ini atau dari atas subnetnya teman-teman, subnet keduanya. Jadi 0 tambah ke bawah jadi 1 gitu teman-teman. Nah, setelah mencari host pertama, sudah dapat host pertamanya, kita langsung mencari subnet keduanya teman-teman. 172.16.64. 64 ini dari mana bang? 64 ini dari subnet lengkapnya teman-teman. Dari setelah 0 di sini, 0 di oktet ketiga, kita tambahin angka 64 diambil dari subnet lengkapnya di oktet ketiga juga teman-teman. Terus titik 0. Oke. Setelah itu dapat subnet keduanya, kita langsung ke broadcast teman-teman. Kita tulis dulu yang sebelumnya di IP address kelas B ini yang bisa diubah adalah di oktet 3 dan 4 doang teman-teman. Jadi oktet 1 dan 2-nya harus tetap sama teman-teman. Dan setelah dapat subnet keduanya, kita langsung ke broadcast
pertama teman-teman. Jadi 172.16.63 ini dari mana Bang? 63 ini dari oktet dari subnet kedua, oktet ketiga ini ya teman-teman. Jadi 64 ini di broadcastin dikurang menjadi 1, jadi 63. Dan dikurang lagi nggak dikurang lagi teman-teman. Tapi itu untuk yang oktet keempatnya. Terus 63 ini kita taruh lagi di host terakhir teman-teman. Setelah itu Bang, kok di broadcast ini 255 Bang? Karena gini teman-teman, angka 0 ini di oktet keempat angka 0 ini adalah angka 256 atau angka tertinggi teman-teman. Jadi 256 dikurang 1 menjadi 255 dan dikurang 1 ke host terakhir yang 254 sampai seterusnya. Begitu teman-teman. Oke, mungkin begitu saja yang saya bisa jelaskan kepada teman-teman kalian. Semoga teman-teman mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajur. Hoi. Kali ini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan cara menghitung subnetting di IP address kelas A. Sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana cara menghitung subnetting IP dari kelas C dan B. Bisa dilihat di sebelumnya. Dan kali ini kita langsung saja ke penjelasannya. Sabar ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung subnetting di IP address kelas A. Lama ya? Oke, bisa dilihat subnetting pada IP address kelas A. Nanti gambarnya akan ditampilkan oleh editor. Jadi kita harus tahu dulu nih, apa sih perbedaan dari IP address kelas C, B, dan A? Nah, di IP address kelas A ini konsepnya semua sama saja konsepnya. Perbedaannya adalah di oktet, di mana kita mainkan blok subnet kalau kelas C di oktet keempat atau terakhir. Kelas B di oktet 3 dan 4. Dan di kelas A ini di oktet 2, 3, dan 4. Ya, atau 3 oktet terakhir. Kemudian subnet mask yang bisa digunakan untuk subnetting kelas A adalah semua subnet mask dari prefix 8 sampai prefix 30. Oke. Langsung saja saya akan menjelaskan dengan cara latihan soal. Di sini saya disuruh menganalisa dari network address 10.0.0.0 berarti kelas A, karena 10 itu termasuk ke dalam range IP address kelas A, teman-teman. Dengan subnet mask atau prefix 16, berarti kalian di sini harus sudah mengerti dulu atau sudah paham dulu bagaimana bilangan biner diubah ke bilangan desimal, teman-teman. Nah, bilangan biner ini kan antara 0 dan 1 saja. Nah, si prefixnya ini ada 16. Berarti si biner ini kita tulis sebanyak 16 angka 1 dan sampai 32. Dan di setiap oktet itu adalah 8 angka terus titik gitu, teman-teman. Terus lanjutin yang baru gitu. Nah, di prefix 16 ini kita tulis angka 1 sebanyak 16 kali, berarti 111 sampai 8 itu berarti oktet pertama. Terus titik 11 sampai 8 oktet kedua, titik. Udah, teman-teman, karena itu sudah 16. 8 tambah 8 16. Setelah itu kita butuh 2 oktet lagi, berarti kita isi dengan angka 0 sebanyak 16 juga, karena biar menghasilkan 32 oktet gitu, teman-teman. Nah, yang menjadi masalah adalah cara menghitung subnetting itu ada 4 permasalahan. Ada jumlah subnet, jumlah host per subnet,
blok subnet, subnet lengkapnya, alamat host dan broadcast. Itu 5, sorry. Nah, sebelumnya cara menghitung subnet, cara menghitung jumlah subnet, host per subnet, blok subnet itu sama seperti pada IP address kelas C, B, dan A. Setelah kita analisa tadi si prefix dari 16, kita menghasilkan angka desimal di mana oktet pertama 255, oktet kedua 255, dan oktet ketiga 0, dan oktet keempat atau terakhir 0. Nah, terus kita akan mencari jumlah subnet, teman-teman. Jumlah subnet adalah 2 pangkat X yang dimana X ini angka banyaknya angka binari 1 pada si prefix tersebut atau bilangan binari tersebut. Nah, di oktet ke 2, 3, dan 4. Oke. Nah, di oktet kedua tadi ada berapa angka, teman-teman? Ada 8 angka 1. Oke. Jadi satunya ada 8, teman-teman. Nah, berarti 2 di pangkat 8 sama dengan hasilnya 256 subnet. Terus jumlah host per subnetnya caranya masih sama seperti pada IP address kelas C dan B, yaitu 2 pangkat Y dikurang 2. Di mana Y adalah banyaknya binari 0 karena ini IP kelas A, berarti pada oktet ketiga dan 4. Karena tadi di oktet kedua itu angka binari satunya udah ada 8. Jadi kita buat oktet baru lagi, berarti 3 dan 4. Nah, berarti di situ banyak binari 0 ada 8 tambah 8 berarti 16. 2 di pangkat 16 sama dengan 2 di pangkat 16 dikurang 2 sama dengan 65.534 host. Kenapa bang hostnya banyak banget? Karena memang pada dasarnya IP address kelas A adalah untuk jaringan yang sangat luas dan besar, seperti contohnya deh, seperti untuk sebuah kota atau mungkin negara ya, seperti itu. Terus kita akan mencari blok subnet. Nah, blok subnet ini 256 didapatkan dari angka paling tinggi dari subnet pas 256 dikurang 255. Kenapa bang 255? Karena tadi si prefixnya di oktet kedua adalah 255. Ya udah, jadi 256 dikurang 255 jadi sama dengan 1. Jadi subnet lengkapnya adalah kita harus hitung dari 0 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya sampai menghasilkan angka 65.534 host itu. Salah. Sampai menghasilkan si prefix tersebut, maaf guys. Si prefix tersebut berarti 255 gitu teman-teman. Nah, terus kita buat tabel untuk mencari alamat host terakhir dan broadcastnya teman-teman. Kita buat tabel subnet berarti 10.0.0.0. Nolnya ada 3 oktetnya, jadi 000. Nah, yang nggak boleh diubah adalah si oktet pertama ini, karena yang saya bilang yang IP address kelas A ini yang dimainkan oktetnya adalah oktet kedua, 3 dan keempat atau terakhir. Jadi gitu. Nah, terus setelah subnet itu kita ke host pertama, seperti biasa oktet terakhir akan ditambah 1. Jadi 10.0.0.1. Setelah dari host pertama, kita akan ke subnet kedua di mana 10.1.0.0. Bang, kenapa 1? Itunya di oktet keduanya kenapa 1? Karena 1 ini didapatkan dari hasil subnet lengkapnya. Karena sebelumnya kan 0. Nah, setelah itu 1. Nah, berarti setelah itu juga subnet ketiganya pasti 2 gitu teman-teman. Nah, setelah dari subnet keduanya tadi 10.1.0.0, kita langsung ke broadcast. Cara menghitung broadcast ini sama seperti sebelumnya di IP address kelas B. 0 ini adalah angka 256.
Kenapa? Karena saya tidak tahu. Itu mungkin sudah rumusnya. Nah, berarti di broadcastnya ini kita tulis 10.0.255.255. 255 ini didapatkan dari angka 0 subnet, angka 0 subnet kedua itu. Angka 0 oktet keempat kan 0. Angka terakhir oktet keempat kan 0. Nah, itu 256. Kita ke broadcastin dikurang 1 jadi 255. Terus setelah dari broadcast di oktet keempatnya kita turunin lagi ke host terakhir atau kita pindahin ke host terakhir dikurang 1 lagi jadi 254. Setelah itu kan di oktet keempatnya, berarti setelah itu di oktet ketiganya broadcast sama karena subnet keduanya oktet ketiga 0, berarti 256 dikurang 1 jadi 255. Nah, ini terus kita samain lagi ke host terakhir di oktet ketiga 255, nggak boleh dikurang. Yang dikurang hanyalah si angka oktet keempat tersebut. Sama seperti cara penghitungan di IP address kelas B, teman-teman. Bisa di rewatch saja. Nah, itu akan terus berlanjut seperti itu sampai ke broadcast terakhir yang dimana angkanya 255. Jadi 10.255.255.255 gitu, teman-teman. Mungkin segitu saja sih yang hanya saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.